Yang bodoh adalah AI kita kasih prompt, terus kita copy paste semuanya, kita jual langsung. Nggak kita edit sama sekali. Dan itu terjadi. Jadi jangan sampai kamu jadi infopreneur yang kayak gitu. Jangan sampai kamu jadi creator yang jualan produk digital sampah. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Gimana sih cara kita bisa nulis ebook tuh cepet? Di era sekarang udah nggak bisa lagi kalau kita nggak pakai AI dan tools teknologi lainnya. Sekarang setiap nulis ebook, bikin e-course pasti aku gunakan AI. Aku paling sering menggunakan ChatGPT dan aku memang berlangganan setiap bulannya. Mau pakai ChatGPT, Gemini, Copilot, dan AI lainnya, aku sangat sarankan kamu untuk menguasai skill yang namanya prompt engineering. Untuk menguasai prompt engineering atau cara pakai prompt, itu ada 3. Yang pertama, kita bisa belajar sendiri dan ini lama sekali. Kita harus membiasakan diri kita pakai AI, lama-lama pasti kita akan pintar sendiri, tapi ini lama. Yang kedua adalah belajar secara terus prompt engineering. Ini lebih cepat. Kenapa? Karena udah ada yang ngajarin kita. Cari yang ngajarin prompting di AI, di YouTube, di Google, cari di konten-konten. Ada banyak sekali orang yang ngajarin cara berkomunikasi dengan AI, cara memberikan instruksi dan pertanyaan yang tepat ke ChatGPT supaya hasil lebih berkualitas. Yang ketiga, tinggal pakai prompt yang udah ada. Entah itu kamu dapatkan gratis atau beli. Ya, aku beli prompt yang mana ada banyak sekali prompt-prompt dan bukan hanya dari satu sumber. Aku beli berbagai prompt hingga aku tahu, oh bisa diginiin ya, oh bisa kayak gini ya, oh bisa kayak gini ya. Itu adalah cara belajar yang paling cepat. Maka aku sangat sarankan untuk kamu punya prompt AI. Prompt itu apa? Prompt itu apa yang kita tulisin ke AI-nya, instruksinya, atau pertanyaannya, dan hasilnya dapat dari situ. Dan dengan prompt AI yang udah kita bikin khusus di Akademi Infopreneur, murid-murid kita bisa bikin e-book sehari jadi. Dan sehari itu bisa cuma sejam 2 jam aja. Kenapa? Karena promptnya udah didesain khusus untuk e-book yang hasilnya bagus, yang hasil berkualitas, strukturnya udah benar. Dan dari situ hasilnya nggak kelihatan kayak dibikin oleh AI. Kenapa? Karena ada SOP yang jelas di promptnya untuk menyesuaikan gaya bahasanya. Supaya gaya bahasanya itu bukan sekedar kaku kayak bahasa Inggris yang ditranslate doang. Dan memang bisa ngalir conversation storytelling. Itu bisa kita setel di AI-nya, asalkan promptingnya benar. Dan ini juga lah yang aku gunakan ketika bikin produk-produk lainnya, bukan hanya e-book. E-course juga sama. Aku gunakan AI, bantu saya bikinin modul 30 hari untuk course tentang pengembangan diri. Langsung jadi tuh 30 hari itu modulnya apa aja. Tinggal dari situ aku percaya dengan pengetahuanku. Jadi ngebantu nge-struktur. Atau kalau aku bingung apa yang mau dibahas, oke, modul D14 adalah membahas tentang memprogram pikiran bawah sadar. Yang udah saya tulis adalah ini. Silahkan berikan outline lebih lengkap untuk modul D14 supaya materinya kaya dengan sumber informasi dan juga pengayaan contoh. Hasilnya akan jauh lebih bagus. Jadi silahkan gunakan ChatGPT itu sebagai teman. Kita harus memberikan instruksi yang tepat supaya dia jadi kenal kita. Enaknya kalau kita udah lama pakai si ChatGPT atau AI lainnya, dia jadi kenal siapa kita. Dan dia tahu kita seneng ngebahasnya caranya gimana. Jadi harus di training, karena ini adalah model bahasa kan. Language model yang harus di training, kebutuhannya seperti apa, sehingga hasilnya pun sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi silakan gunakan AI, tentu bertanggung jawab atas apa yang kita tulis ya. Yang bodoh adalah AI kita kasih prompt, terus kita copy paste semuanya, kita jual langsung. Nggak kita edit sama sekali. Dan itu terjadi. Jadi jangan sampai kamu jadi infopreneur yang kayak gitu. Jangan sampai kamu jadi creator yang jualan produk digital sampah. Ada nggak orang yang jual produk digital sampah dan cuan? Ada. Tapi mau kayak gitu beneran? Apakah kamu mau bertanggung jawab bener-bener dari orang-orang yang merasa dirugikan? Jangan gitu cara mainnya. Pastikan orang membayar kita, orang ngasih uang ke kita, dan orang happy gitu dengan apa yang mereka dapatkan. Ketika orang happy, orang akan beli lagi, orang akan refer kita ke orang lain. Memang tidak ada salahnya kalau kita pakai AI full, tapi tampaknya itu tidak bijak untuk kita mau menjadi infopreneur yang punya more income dan juga more impact.
Ingat, kita nggak hanya pengen income saja, kita pengen bantu orang, kita pengen impact buat banyak orang. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang kamu tulis, apa yang kamu bikin di course kamu, sehingga benar-benar bermanfaat buat orang, bukan hanya sekedar dari AI. AI hanyalah tools, akhirnya kreativitas kita lah yang ngeracik semuanya menjadi bagus, yang khas dari milik kita. AI hanyalah proses yang mempercepat. Kalau kitanya dari awal sampah pakai AI, ya nggak ada guna. Tapi kalau kitanya emang bervalue, ada yang bisa kita bagikan, ada yang bisa kita share, diperkaya dengan AI, untuk proses pembuatannya jadi lebih cepat, itu bagus-bagus sekali. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.